Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penonton yang tetap setia menyimak kajian-kajian sederhana di MWC-NU Rancah Channel. Suatu malam Jalaluddin Rumi radhiyallahu anhu mengundang gurunya yaitu Syekh Samsuddin Tabrizi ke rumahnya. Sang mursyid Samsuddin pun menerima undangan itu dan datang ke kediaman Rumi. Setelah semua hidangan makanan malam telah siap, Samsuddin berkata kepada Rumi, "Apakah kau bisa menyediakan minuman untukku?" Yang dimaksud oleh gurunya adalah arak atau khamr. Tentu Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya guru juga minum?" "Iya," jawab Samsuddin. Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini." "Sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah. Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" "Perintahkan salah satu pembantumu untuk membelinya." "Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang." "Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman arak tersebut." Kata Rumi, "Seluruh kota mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar untuk membeli minuman? Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak bisa tidur." Karena kecintaan yang besar pada gurunya Samsuddin, akhirnya Rumi memakai jubahnya, menyembunyikan botol di balik jubah itu dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai sebelum ia masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun, begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang mulai terkejut dan akhirnya menguntit beliau dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat membeli sebotol minuman yang kemudian ia sembunyikan di balik jubah. Lalu ia keluar. Setelah itu diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya semakin banyak, hingga sampailah Rumi di depan masjid, tempat di mana ia biasa menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya berteriak, "Ya ayuhan nas, sesungguhnya Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari jadi imam sholat kalian, baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman keras." Orang itu berkata begitu sambil menyingkap jubah Rumi. Halayak dengan jelas melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli juhud dan ahli fikih, dan kalian menjadi pengikutnya, ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang tersebut kembali berkata lantang dengan nada provokatif. Orang-orang mulai marah besar, bergantian meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga sorban yang ada di kepalanya jatuh. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa Jalaluddin Rumi yang selama ini mereka ikuti telah menipu mereka. Mereka telah ditipu oleh kebohongan Rumi tentang juhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus menghajar, hingga ada juga yang berniat
mau membunuhnya. Tiba-tiba terdengarlah suara Samsuddin Tabrizi yang tidak lain adalah gurunya dari Jalaluddin Rumi. Kata Syekh Samsuddin, "Wahai orang-orang yang tidak tahu malu, kalian telah menuduh seorang alim dan ahli fikih dengan tuduhan minum khamar. Ketahuilah oleh kalian bahwa yang ada di dalam botol itu adalah cuka untuk bahan masakan." Seorang dari mereka masih mengelak dan bicara menantang. "Itu bukan cuka, itu arak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Rumi membelinya di kedai arak," katanya. Lalu Samsuddin mengambil botol dan membuka tutupnya. Dia meneteskan isi botol di tangan orang-orang agar menciumnya. Mereka terkejut karena yang ada di botol itu memang benar-benar cuka. Rupanya sang guru sebelum pergi ke rumah Rumi terlebih dulu mampir ke toko minuman arak dan berpesan, jika Rumi datang membeli arak maka berikanlah botol ini padanya. Botol yang terlebih dulu sudah diisi dengan cuka oleh sang guru. Mereka yang tadi memukuli Rumi sekarang balik memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan dan bersimpu di hadapan kaki Jalaluddin Rumi. Mereka berdesakan untuk meminta maaf dan mencium tangan Rumi hingga pelan-pelan mereka pergi satu demi satu. Setelah tinggal berdua antara Jalaluddin Rumi dan gurunya, kemudian Rumi berkata pada gurunya itu, "Guru, malam ini kau membuatku terjerumus dalam masalah besar. Sampai aku harus menodai kehormatan dan nama baikku sendiri di depan umatku. Apa maksudmu dengan semua ini, wahai guru?" Bagaimana jawaban Syekh Samsuddin At-Tabrizi? "Ketahuilah, wahai Rumi, agar kau mengerti bahwa kehormatan umat dan wibawa yang kau banggakan selama ini hanyalah khayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang awam seperti mereka ini sesuatu yang abadi? Padahal kau lihat sendiri tadi, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan itu menjadi sirna dan mereka menjadi meludahimu, memukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kau bangga-banggakan? Inikah penghormatan yang selama ini kau perjuangkan? Yang akhirnya lenyap hanya dalam sesaat. Maka mulai hari ini berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia dan bersandarlah pada zat yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman. Dia yang maha tahu siapa yang sesungguhnya manusia terhormat dari yang hanya mencari kehormatan palsu. Mulai hari ini bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha tahu siapa manusia yang benar-benar terhormat dari manusia yang palsu. Untuk kalian, untuk sahabat, untuk rekan-rekan, ketika kita menyukai sesuatu, sukailah dengan sederhana saja. Karena boleh jadi apa yang kita sukai hari ini, ya kita bangga-banggakan hari ini, yang kita agung-agungkan hari ini, besok bisa jadi menjadi orang yang paling Anda benci. Dan juga harus ingat, kalau Anda, sahabat-sahabat, membenci sesuatu, bencilah secara sederhana. Sebab boleh jadi orang atau sesuatu yang paling Anda benci hari ini
bisa jadi besok menjadi orang yang paling Anda sukai dan menjadi orang yang paling Anda cari karena ia dibutuhkan oleh Anda. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.